Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni min ibadatik. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita bersolawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita bertanya ke dalam diri kita, kenapa manusia diciptakan? Untuk tujuan apa manusia diciptakan? Ini adalah pertanyaan yang mendasar dalam kehidupan kita yang mesti kita jawab. Karena sejatinya ketika kita bisa menjawab pertanyaan ini, maka kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Tetapi sebaliknya, ketika kita gagal dalam menjawab pertanyaan ini, maka kita akan bisa terombang-ambing dalam menjalani kehidupan ini tanpa arah dan tanpa tujuan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam telah menjelaskan kepada kita dalam firman Allah Subhanahu wa taala, berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia, tak lain dan tak bukan adalah untuk tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini bukan untuk tujuan yang lain, bukan untuk mencari pekerjaan, bukan untuk bekerja, bukan untuk mencari popularitas dan lain sebagainya, bukan untuk mengejar pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwasanya tujuan hidup kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan, pangkat, kekuasaan akan bisa menjadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala manakala kita menempatkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, amal apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, kegiatan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini akan bernilai ibadah manakala kita tujuannya, goalnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan segala apa yang kita lakukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tugas manusia, tujuan diciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah, kata Allah, ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku hendak ingin menjadikan khalifah di bumi.
Inilah salah satu rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Di samping untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ada tugas kekhalifahan, tugas kepemimpinan yang diemban oleh manusia. Tugas inilah yang menjadi tanggung jawab manusia. Khalifah dengan makna kita, bagaimana kita bisa mengatur alam semesta ini sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa menebarkan nilai-nilai kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin baik bagi diri kita, baik keluarga kita, baik masyarakat kita, bahkan bagi bangsa dan negara kita. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, kata Rasulullah, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ada dua tugas utama kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita selaku manusia. Yang pertama tadi adalah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah sebagai khalifah di bumi ini. Mudah-mudahan tugas ini bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita, karena ketika kita gagal dalam menjalankan tugas yang telah Allah emban kepada kita, maka kita nanti akan terombang-ambing dalam menjalani kehidupan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.